vlog, yaitu saya mendapatkan kategori sejarah mengenai mind mapping sejarah Gunung Kidul. Simak berikut ya. Ini adalah gambaran dari mind mapping sejarah Gunung Kidul. Yuk kita simak bersama. Nah, teman-teman, Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Yogyakarta. Nah, Gunung Kidul ini terkenal sebagai Pegunungan Sewu. Gunung Kidul juga memiliki 14 kecamatan dan pada tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jadi Gunung Kidul. Nah, kita lihat yuk ada apa aja nih ada di Gunung Kidul, yaitu dari segi pariwisata, ada segi kuliner, ada kesenian, dan juga ada budaya. Nah, pariwisata di Gunung Kidul sangat terkenal sekali, terbagi menjadi pariwisata alam dan juga pariwisata sejarah. Nah, kalau di pariwisata alam, itu pastinya yang pertama adalah pantai selatan Gunung Kidul. Banyak sekali pantai yang kita kenali seperti Pantai Baron, Selili, Kukup, dan lain sebagainya. Kemudian ada air terjun Kedung Kandang ini ada gambarnya ke sini. Kemudian ini salah satu foto pantai selatan, yaitu Pantai Kukup. Kemudian ada juga Gua Pindul yang terletak di Karangmojo. Ini adalah gambarnya. Kemudian ada Geoforest Watu Payung Turunan ada di Panggang Gunung Kidul, gambarnya ada di sini. Nah, kebanyakan di daerah Gunung Kidul adalah wisata air. Kemudian di sejarahnya itu ada monumen stasiun radio PHB Auri PC2. Itu adalah monumen yang dipersiapkan untuk memperingati waktu serangan umum 1 Maret. Betapa pentingnya siaran radio pada saat itu. Kemudian ada situs Sokoliman yang ada di Karangmojo. Nah, ini mengenai situs kepurbakalaan benda megalitik. Kemudian ada Gunung Api Purbanggelanggeran, yaitu gunung yang dulunya itu gunung aktif namun sekarang sudah tidak aktif, yang ada di Ngelanggeran, Patok, Gunung Kidul. Kemudian ada Candi Risan. Nah, Candi Risan ini adalah budaya peninggalan dari abad ke-9 sampai ke-10 Masehi, yaitu berupa candi Buddha. Adapun sejarah Gunung Kidul dari yang kedua yaitu ada kuliner. Nah, kira-kira kuliner yang ada di Gunung Kidul yang pertama itu adalah tiwul. Tiwul adalah olahan dari singkong atau gaplek, yaitu singkong yang sudah dijemur dan sudah kering kemudian ditumbuk, dan biasanya ini dikukus sebagai pengganti nasi. Kemudian yang kedua itu ada sompil. Nah, sompil ini seperti lontong namun dibungkus dengan daun pisang, dan biasanya ini dipasangkan dengan olahan sayur tempe cabai hijau yang pedas. Kemudian yang ketiga itu ada gatot. Nah, ini sama dengan berbahan dasar yang digunakan untuk tiwul. Ini biasanya dikukus dan dicampuri dengan gula pasir atau garam serta parutan kelapa. Kemudian yang paling sering kita jumpai adalah walang goreng. Nah, ini berasal dari belalang, yaitu belalang kayu yang diolah, dan gambarnya seperti ini. Kemudian sejarah Gunung Kidul yang ketiga yaitu dilihat dari keseniannya. Adapun kesenian yang ada di Gunung Kidul yang pertama yaitu adalah Rinding Gumbeng, merupakan kesenian musik yang berasal dari bambu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada wayang beber, merupakan wayang yang berbentuk lembaran. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Kemudian ada kesenian Gejok Lesung, yaitu permainan musik yang bersaut-sautan menggunakan lesung, yaitu alat penumbuk padi. Seperti ini gambarnya. Nah, kemudian yang keempat adalah serandul, yaitu jenis tari dan drama pada pentas dalam rangka bersih desa. Ini gambarnya. Mind mapping sejarah Gunung Kidul yang terakhir yaitu adalah budaya. Nah, adapun budaya yang ada di Gunung Kidul yang pertama itu adalah karawitan, merupakan kegiatan bermain musik gamelan. Kemudian ini gambarnya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada rasulan, merupakan bentuk dari perayaan tradisional yang dilakukan setelah masa panen selesai sebagai ungkapan rasa syukur. Ini gambarnya. Kemudian yang ketiga ada batik walang, merupakan batik khas Gunung Kidul yang terinspirasi dari belalang sebagai motifnya. Ini adalah gambarnya.
Kemudian yang terakhir adalah sadranan, sebuah upacara tradisi pembersihan makam atau tempat yang dianggap suci di perdesaan. Dan ini adalah gambarnya. Nah, teman-teman, itulah sedikit materi dari mind mapping sejarah Gunung Kidul. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.